Halo Pisces, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk weekly reading general Pisces khusus untuk karir ataupun kesehatan. Kali ini saya bedakan dari asmara ya untuk menghemat waktu, karena sebelumnya ada yang komen terlalu lama Kak kalau misalnya sampai 20 menitan gitu ya. Jadi salah satu cara untuk menghemat waktu ini sepertinya harus saya bagi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini cocok nanti sampai ke depannya. Kalau cocok ya untuk ke depannya sampai seperti ini terus gitu. Kalau kurang cocok ya boleh dimasukkan ke dalam kolom komentar gitu ya. Oke, untuk Pisces seperti biasa ini bersifat general, energinya kolektif. Saya juga tidak bisa menjamin bahwasanya ini akan resonate terhadap kamu secara personal. Oleh sebab itu, dengan mengecek Sun, Moon, and Rising kamu akan ngebantu kamu untuk memahami energi kamu sendiri. Ya, kenapa saya masih tetap melibatkan kesehatan di sini? Karena kesehatan kan tidak luput dari karir atau keuangan. Oke, masalah-masalah yang ada di sini pasti berdampak ke kesehatan gitu ya kan? Oke, ada Six of Cups untuk the bottom of the deck-nya. Ada Two of Swords, ya segala sesuatunya sepertinya kamu melibatkan situasi emosional kamu di minggu ini ya. Ya, ada Queen of Swords. Ya, untuk Queen of Swords ini cukup berpengalaman sebenarnya. Ya, ini adalah sosok yang memiliki hati yang sangat dingin, keras, dan dia ini pengen dihargai gitu. Saya ngelihat ini bisa jadi kamu gitu ya, atau bisa jadi ini adalah situasi sengit, situasi dingin soal keuangan atau karir kamu ya, ataupun orang-orang yang terlibat dengan karir kamu ya. Bisa jadi ini adalah bos kamu juga. Ini adalah orang yang sangat tegas, memiliki lidah yang sangat tajam gitu ya. Ya, ngomongnya ini pedas banget gitu, menyakitkan di telinga gitu. Bisa jadi kamu, bisa jadi bos kamu kan gitu ya. Oke, ada Eight of Wands, ada berupa perjalanan. Ya, ini seperti energi yang moving gitu, seperti roller coaster gitu ya. Kalau roller coaster kan bisa tiba-tiba dia langsung berputar ke atas gitu. Artinya ada keberuntungan. Tiba-tiba berputar ke bawah. Nah, artinya ada di sini perubahan ke arah yang tidak diharapkan. Nah, ada Four of Cups, situasi yang membuat kamu ngerasa flat, jenuh, bosan. Ya, bisa jadi karena masalah keuangan. Keuangan ini nggak memuaskan. Gaji di sini nggak memuaskan misalnya. Oke, ada Nine of Swords ya. Itu Nine of Swords-nya ada perasaan yang sedih, frustasi ya. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya kehilangan pekerjaan, belum bisa move on dari situ, masih kepikiran nih soal keuangan, gak bisa tidur, gimana nanti caranya, jalan keluarnya untuk memenuhi semua kebutuhan, untuk melunasi utang-utang ya. Untuk beberapa di antara kamu ada yang memiliki utang gitu ya. Saya nggak mengatakan semua Pisces memiliki utang ya, enggak. Kalau kamu nggak memiliki utang, artinya kamu yang ngutangin. Ya. Nah, untuk permainan hukum alam itu ya seperti itu cara kerjanya gitu. Kalau nggak kamu yang berutang, kamu yang ngutangin gitu ya. Oke. Ada semacam energi block di sini, semacam trauma, semacam juga terbelenggu. Ya, bisa jadi kamu menjadi korban di sini ya. Orang yang punya utang sama kamu nggak dikasih-kasih sampai sekarang, padahal kamu lagi butuh gitu ya. Jadinya kamu jadi terjepit keadaannya. Kamu menunggu utang piutang kamu itu dibalikkan tapi nggak datang-datang gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu ada juga ini yang gimana caranya ya supaya bisa memperoleh bantuan, memperoleh keuangan, jalan keluar untuk memperoleh uang ya, ataupun pinjaman gitu ya. Nah, ada juga nih beberapa di antara kamu ini karena masalah ini yang membelenggu kamu, jadi ngeblok cara kamu dalam berpikir, memblok ide-ide atau kreativitas kamu gitu. Jadi semacam krisis talenta, krisis ide, nggak ada jalan keluar, blok gitu. Semuanya serasa tertutup, nggak tahu mau ngapain ya, nggak tahu mau mulai dari mana ya, dengan cara apa, terus bagaimana gitu ya. Ada The Hangman ya, semuanya terhambat gitu, rezeki itu seperti terhambat gitu ya, nggak berjalan dengan lancar. Apapun yang kamu rencanakan sebelumnya, apapun yang kamu kerjakan, baik ini bisnis, baik ini project, atau ada semacam
ide atau plan kamu untuk membuat konten, membuka channel baru gitu ya, ini terblok gitu, terhambat di minggu ini, malah jadi ngerjain yang lain gitu ya. Karena stres gitu kan, jadi ada peralihan atau uh, apa itu kata yang tepat ya, pelarian gitu ya. Jadi pelarian ada gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan, jadi merokok lah, jadi minum alkohol lah gitu ya kan, jadi hangout lah ya, jadi malah beli yang nggak perlu gitu ya kan, malah makin menambah beban dong kan gitu. Ada Knight of Wands ya, tapi di minggu ini kamu akan memperoleh kabar penting sih ini ya. Untuk Knight of Wands ya, ini adalah semacam berita yang akan menguntungkan ya, bisa jadi ini menguntungkan. Ada semacam hubungan baru juga ini dengan orang lain ya, seperti partner bisnis. Bisa jadi ini partner bisnis kamu ya, memberikan kabar penting terhadap kamu. Bisa jadi bakalan ada di sini kontrak baru atau project baru yang berkaitan dengan project masa depan ya. Saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Dan ya, ini bisa jadi ya, kabar penting ini erat kaitannya dengan situasi pekerjaan kamu yang melibatkan travel business. Ya, ada beberapa di antara kamu ini yang pekerjaannya kesana kesini gitu ya. Ya. Oke, saya klarifikasikan ya untuk Pisces. Pisces ada Justice, Eight of Cups, Oke, ada Justice ya, ya dibutuhkan di sini memang balance energi ya, menggunakan akal sehat gitu. Jangan apa-apa semuanya dibawa ke perasaan, ke bawah perasaan gitu ya. Kalau misalnya ada masalah, situasi keuangan kamu terjepit gitu, atau kamu kehilangan pekerjaan ya, atau kamu ditipu nih, dikecewain, atau suasana di tempat pekerjaan kamu itu flat, bosan nih, membosankan gitu ya. Situasi keuangan kamu juga flat dan ini membuat kamu ngerasa jenuh nih di hidup ini gitu ya kan. Ya, tetap berpikir yang rasional, yang logis lah gitu ya. Ya bisa jadi ada di sini sebab akibat ya kan. Kenapa kamu bisa kehilangan pekerjaan di sini? Kenapa situasi bisnis kamu flat ya? Kenapa kamu ngerasa di sini terjepit? Ya karena kamu kasih pinjaman kan gitu ya. Ya sebelumnya bisa jadi kamu terlalu baik nih ngasih pinjaman sama orang ya. Ya alhasil ya begini jadinya kan gitu. Atau kamu terlalu tergoda nih untuk beli barang-barang atau hal-hal yang tidak terlalu penting bagi kebutuhan kamu. Ya sekarang jadi ada penyesalan kan gitu ya. Jadi terjepit sendiri, memiliki masalah keuangan sendiri kan gitu ya. Ya, ya kedepannya ini dijadikan sebagai pelajaran aja ya kan, supaya jangan lagi kasih pinjaman sama orang yang nggak jelas, atau supaya kamu tidak kehilangan pekerjaan. Ya buatlah komunikasi atau tindakan yang baik dengan orang-orang sekitar kamu, terkhusus dengan atasan kamu gitu ya. Ada di sini semacam chaotic communication, semacam komunikasi yang membuat situasi kamu di sini seperti chaos gitu ya, saya ngelihat ya. Untuk beberapa di antara kamu, bentuk komunikasi kamu juga perlu diperhatikan, jangan terlalu keras gitu, jangan terlalu tajam gitu ya, karena bisa menyebabkan masalah juga untuk kita ya. Ya semacam karmic cycle atau karmic impact gitu ya. Apa yang kita lakukan terhadap orang lain, apa bentuk sumbangsi kita terhadap orang lain, itu bakalan kita dapatkan ini dalam bentuk respon-respon yang berbeda. Bisa jadi bukan kata-kata yang sama seperti yang kita lontarkan, tapi bisa jadi dari rezeki ataupun dari masalah-masalah gitu ya, berdatangan entah dari mana kan gitu ya. Jadi perlu lebih aware atau conscious lah, sadar dengan apa yang dilakukan. Misalnya ketika kamu budgeting keuangan kamu ya, mana yang perlu dibeli atau mana yang tidak perlu,
Kalau misalnya ada utang nih, dibayarkan duluan gitu ya kan. Ya jangan ditunggu-tunggu, nanti udah habis dulu baru bingung mau bayar pakai apa kan gitu ya kan. Oke. Tapi di minggu ini ya, saya ngelihat di sini ada Six of Swords, ada jalan keluar ya. Gimana pun juga kamu ini mutar otak nih, selalu mutar otak. Gimana caranya untuk keluar dari situasi sulit ini? Ya, dengan adanya evaluasi diri, ya kamu terkoneksi dengan hati kamu, ya bakalan ada di sini perubahan ya. Bisa jadi ini bentuk pelarian kamu yang untuk The Hangman ini ya. Beberapa di antara kamu udah frustasi nih, penat di sini ya kan. Kamu pergi jalan-jalan keluar, atau kamu melakukan aktivitas yang biasanya nggak kamu lakukan, jadi kamu lakukan. Ini membangkitkan situasi emosional yang baru nih di hati kamu, di pikiran kamu, dan ini nge-refresh gitu ya, semacam nge-refresh ya. Ya nggak apa-apa selama kegiatan ini positif ya kan, asal jangan seperti merokok atau minum alkohol lah, merusak fisik ya kan. Ya, ini nge-refresh hati kamu dan pikiran kamu, dan ya ini ngebantu kamu keluar dari masalah energi-energi negatif di sini nih gitu. Oke, bagus banget ini in the end gitu ya. Luar biasa. Ini Pisces ini apa ya? Energinya seperti roller coaster gitu ya. Dia gini, kamu tadinya di atas gitu ya, tiba-tiba ke bawah, zuk gitu ya. Habis itu tiba-tiba ke atas lagi gitu. Saya heran gitu. Aneh gitu ya. Oke, untuk light workernya ada protected, ada option, dan ada infinite abundance. Iya, walaupun kemungkinan ya, walaupun kehidupan keuangan kamu, masalah keuangan kamu atau kehidupan karir kamu itu seperti up and down gitu ya, selalu ada fluktuasi on off gitu ya. Kadang hidup, kadang enggak, kadang semangat, kadang enggak gitu ya kan. Kadang di atas, kadang ke bawah, kadang punya uang, kadang tiba-tiba enggak ada gitu ya kan. Jadi sebenarnya kamu walaupun kamu kadang nggak punya uang gitu ya, kamu itu selalu diproteksi sama semesta gitu loh ya. Kamu itu selalu didukung, akan selalu ada semacam perputaran yang tiba-tiba membawa kamu ke atas lagi gitu ya, dan itu bagus ya. Tapi kamu jangan ini juga sih ya, perlu hati-hati juga sih gitu ya kan. Kalau kita naik roller coaster kan kita harus pakai sabuk pengaman juga kan gitu ya. Jangan asal mau cepetnya aja, nanti roller coasternya kalau misalnya berputar sangat kencang banget, nanti kamu bisa jadi terbang gitu ya kan. Jangan sampai kayak gitu, terbang keluar dari jalur, ya udah alhasil mati kan gitu. Jangan sampai kayak gitu ya untuk Pisces ya. Oke, ada options. Consider the career possibilities that are open to you. Iya, selalu pertimbangkan peluang-peluang yang hadir, yang terbuka di hadapan kamu ya. Peluang-peluang karir ini kan enggak selalu seseorang yang belum punya pekerjaan lantas dia mencari pekerjaan yang baru, enggak ya. Kamu yang udah punya pekerjaan pun ya bisa jadi ada peluang-peluang lagi nih yang terbuka ya, bisa jadi project ya kan. Apalagi kalau misalnya kamu itu adalah seorang content writer atau content ya YouTube content creator gitu ya kan. Ya, atau kamu seorang programmer, selalu ada aja project gitu yang terbuka di hadapan kamu gitu ya. Ya kadang gitu, ada ini beberapa di antara kamu saya ngelihat ya, karena kerjaannya begitu freelance ya. Sekali datang uangnya banyak gitu ya kan. Tapi sekali habis gitu. Jadi nggak tahu memanage atau mengontrol keuangannya gitu. Ketika udah nggak ada uang, baru nanti di sana frustasi kan gitu ya. Ya ke depannya jangan kayak gitu lagi lah. Oke, infinite abundance. You are fully supported as you devote yourself to your divine life purpose. Ya, tetap ini ya, berikan asupan-asupan pengetahuan yang bijaksana untuk diri kamu. Ya, bukan cuman untuk tubuh aja. Ya, tapi untuk tubuh juga perlu ya kan, makan makanan yang bernutrisi. Jangan minum minuman alkohol atau merokok nih di sini ya, atau makan makanan yang junk food. Ya, makanlah yang sehat supaya otak kita juga ini sehat, fresh gitu ya. Kalau tubuh kita fresh, kita berpikir juga fresh kan gitu ya. Nah, konsumsi makan makanan yang fresh.
kalau bisa ya. Dan ini akan ngebantu kamu untuk mencari solusi-solusi lagi untuk keluar dari masalah-masalah kamu. Oke, demikian untuk Pisces. Semoga ini membantu kalian ya. Dan bila kamu ngerasa ini bermanfaat, resonate untuk kamu, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Pisces. Tetap bersemangat dan semoga kalian semua berbahagia. Sampai jumpa. Bye bye.